Selamat siang Ibu Ketua DPC Asosiasi Pendeta Indonesia Kabupaten Alor. Selamat siang. Yang menjadi pertimbangan sore hari ini dapat kami mau bincang-bincang dengan Ibu terkait dengan 1 tahun program kerja ke depan Ibu. Jadi hal tersebut berkaitan dengan pelantikan Ibu yang sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu. Apa yang harus Ibu mau buat ke depan ini menyangkut dengan program kerja. Yang ini yang menjadi wacana Asosiasi Pendeta Indonesia ini. Ya. Ke depan akan kita lakukan program-program, yaitu kita mengadakan pekabaran Injil ke seluruh Kabupaten Alor dan juga Kota Kalabahi dan sekitarnya. Kita harus mengadakan penginjilan ke pasar-pasar, ke kantor-kantor, ke sekolah-sekolah, ke lembaga permasyarakatan, ke rumah sakit, dan juga kita akan menyusun program untuk wanita Kristen Indonesia harus bangkit. Kemudian mereka tidak hanya sebagai ibu rumah tangga di rumah, tapi kita perlu membangkitkan wanita Kristen Indonesia menjadi wanita Kristen yang berdampak. Kemudian kita juga ke depan harus kita membentuk suatu kelompok khusus untuk kita mendoakan bangsa kita ini, mendoakan bangsa ini, supaya negara kita Republik Indonesia ini bisa menjadi suatu negara yang diberkati Tuhan, suatu negara yang hidup dalam aman tentraman, suatu negara yang akan berbeda. Kalau negara-negara lain bisa makmur, negara-negara lain bisa maju, kita juga rindu agar bangsa kita, negara kita ini, negara Republik Indonesia ini bisa berdampak bagi dunia ini. Baik Ibu, Asosiasi Pendeta Indonesia ini merupakan wadah daripada perhimpunan pendeta-pendeta yang mana telah dibentuk badan pengurus tingkat kabupaten di Alor. Nah, tentu saja bahwa jabatan ini bagi seorang perempuan seperti Ibu yang sudah dipercayakan badan pengurus daerah Provinsi NTT yang sudah dipercayakan penuh kepada Ibu untuk melanjutkan kegiatan program di Alor ini, tentu saja bahwa tidak gampang. Nah, ini merupakan tanggung jawab yang berat sebagai seorang hamba Tuhan, yang tanggung jawab pekerjaan yang berat ini menurut Ibu seperti apa? Artinya ke depan ini seperti apa yang harus Ibu lakukan? Ya, menurut saya memang pekerjaan yang saya terima ini pekerjaan yang sangat berat. Secara manusia saya tidak mampu untuk menerima ini. Secara manusia saya tidak layak karena pekerjaan ini sangat berat. Tapi kalau Tuhan yang memilih, Tuhan yang memanggil saya, Tuhan yang menempatkan saya untuk menjadi seorang pimpinan, yaitu pimpinan Asosiasi Pendeta Indonesia di cabang Alor ini, saya percaya bahwa itu ada rencana Tuhan. Dan ya, mungkin bagi manusia mustahil, bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil, bagi Allah tidak ada yang tak mungkin. Dan saya juga mau perkatakan dengan iman bahwa bersama Yesus saya dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Baik Ibu, terus menyangkut dengan badan pengurus dalam struktur organisasi DPC Kabupaten Alor, apakah sudah memenuhi target dalam struktur yang ada? Dan yang berikut lagi, apakah setelah
pelantikan ini dari DPC Kabupaten Alor, Asosiasi Pendeta Indonesia sudah melakukan pemberitahuan kepada pihak pemerintah dalam hal ini Kesbangpol atau seperti apa ke depan, dan bentuk kerjasama yang mau dilakukan oleh Asosiasi Pendeta Indonesia dan pemerintah daerah tuh dalam hal ini mitra pemerintah tuh seperti apa yang harus ibu dorang mau lakukan dalam organisasi ini. Oh ya, menurut kami setelah pelantikan tanggal 18 tidak salah ya, tanggal 19. Nah, terus menyangkut dengan apa namanya pemberitahuan kepada pemerintah daerah dalam hal ini Pemda Kabupaten Alor, pemberitahuan organisasi ini, Asosiasi Pendeta Indonesia ini sudah resmi sudah resmi dilaporkan di Kesbangpol. Nah, terus ke depan yang menjadi target untuk mitra pemerintah ini seperti apa untuk ibu dan badan pengurus mau melakukan kerjasama? Iya, rencana ke depan itu kita akan bekerja sama dengan pemerintah, memperhatikan gereja-gereja yang masih ketinggalan, terus mungkin ke depan kita akan melihat atau memajukan pendidikan mulai dari kelompok bermain, PAUD sampai ke TK. Itu pendidikan itu sangat penting. Kemudian Asosiasi Pendeta Indonesia ini juga sudah dilaporkan ke Kesbangpol dan kami minta untuk segera didaftarkan di sana. Baik, artinya bahwa Asosiasi Pendeta Indonesia ini sangat berdampak bagi jemaat yang ada di jemaat-jemaat yang ada di Kabupaten Alor, khususnya bagi gereja-gereja yang ada di Kabupaten Alor. Karena tidak saja Asosiasi Pendeta Indonesia ini dalam pengembangan tugas pelayanan firman, tetapi juga meningkatkan sumber daya manusia seperti yang tadi Ibu gambarkan, bahwa ada di situ ada pendidikan, ada kerjasama untuk membangun mungkin kerukunan umat beragama dalam hal ini gereja-gereja, dan juga dapat membangun satu misi pelayanan pendidikan di Kabupaten Alor. Nah, ini yang menjadi tolak ukur bagi masyarakat Kabupaten Alor dalam hal ini menyikapi Asosiasi Pendeta Indonesia. Oleh karena itu nanti kurang lebih 1 tahun berjalan ini, nanti sudah tadi Ibu gambarkan bahwa banyak program itu merupakan program kerja yang memang sudah ditetapkan untuk 1 tahun berjalan ini. Kami juga percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah memilih menetapkan hambanya untuk memimpin organisasi ini. Oleh karena itu kami tahu bahwa Tuhan yang sudah menetapkan, Tuhan yang sudah memilih Ibu sebagai hamba Tuhan untuk mengayomi pelayanan yang sudah dipercayakan ini. Luar biasa sekali, karena Asosiasi Pendeta Indonesia ini merupakan organisasi yang besar, yang mana yang terstrukturnya dari Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Pimpinan Cabang yang berkedudukan di kabupaten. Nah, kami bersyukur karena di Kabupaten Alor ini Asosiasi Pendeta Indonesia ini sudah terbentuk. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, seharusnya melihat, merespon dengan serius betapa baiknya Tuhan itu, sehingga organisasi ini bisa berdiri di Kabupaten Alor ini. Nah, pertanyaan kami menyangkut dengan anak-anak terlantar, Ibu. Kira-kira ke depan apa yang Ibu mau merespon anak-anak terlantar ini dan menyikapi kehidupan mereka terkait dengan meminta
bantuan dari pemerintah daerah. Apa yang Ibu mau harapkan seperti ini? Ya, jadi kalau menurut saya di dalam Asosiasi Pendeta Indonesia ini banyak sekali program-program yang akan kita kerjakan ke depan. Dan yang menjadi tujuan saya itu uh, untuk menghimpun anak-anak terlantar ini, khususnya anak-anak yang ada di desa-desa, di kampung-kampung, itu sangat terlantar. Dan saya sedang berpikir bagaimana untuk mendirikan sebuah panti asuhan. Karena selama ini pengalaman saya pergi adakan penginjilan kemana-mana di kampung-kampung itu banyak sekali saya temukan anak-anak terlantar di kampung-kampung yang setiap hari saya melihat itu setiap hari itu mereka bermain. Ketika mereka bermain mereka memakai baju apa itu setiap hari, nanti besoknya pakai itu lagi, besoknya pakai itu lagi, dan mereka itu tidak ada yang diperhatikan, kotor, tidak pernah mandi. Dan itu tuh Tuhan taruh di hati saya untuk bisa mengumpulkan anak-anak itu, mendirikan panti asuhan. Dan saya punya keinginan supaya ketika anak-anak itu sudah dikumpulkan di panti asuhan, kita akan mendidik mereka, mengajar, membentuk mereka menjadi anak-anak bangsa yang pintar, mereka menjadi anak-anak bangsa yang cerdas, mereka menjadi anak-anak bangsa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu menjadi kerinduan saya. Selama pergumulan saya, bagaimana caranya bisa mengumpulkan anak-anak itu. Jadi dengan adanya Asosiasi Pendeta Indonesia ini, sudah saatnya untuk saya bangkit, saya bergerak dan mengumpulkan anak-anak yang terlantar itu. Saya percaya bahwa saat ini walaupun saya belum punya dana, belum memiliki dana yang banyak, tapi saya percaya bahwa kalau bersama Yesus kita bisa melakukan segala sesuatu. Yang penting tujuan kita adalah mengasihi anak-anak bangsa. Anak-anak bangsa yang terlantar ini perlu kita perhatikan karena mereka juga ada ciptaan Tuhan. Baik Ibu, terus ini nanti dinaikkan di YouTube dan ini mempublikasikan organisasi ini. Tentu ada rekan-rekan hamba Tuhan yang bertanya-tanya, kok organisasi ini sudah terbentuk, Asosiasi Pendeta Indonesia cabang Alor ini sudah terbentuk. Nah, di mana sekretariatnya? Nah, ini perlu Ibu bisa gambarkan sekretariat atau kantor DPC Asosiasi Pendeta Indonesia ini terletak di mana, dan dia lebih tepatnya lagi beralamat di mana, sehingga rekan-rekan hamba Tuhan yang ada di luar yang sempat mendengarkan pernyataan Ibu ini, mereka bisa dapat mengetahui dengan jelas alamat DPC Asosiasi Pendeta Indonesia ini. Kantor sekretariat Asosiasi Pendeta Indonesia ini memang belum ada tempat untuk kita bangun sebuah gedung atau untuk membuat kantor sekretariat, tapi dengan sukarela saya memberikan sebuah kamar yang cukup luas, cukup besar untuk membuat kantor sekretariat Asosiasi Pendeta Indonesia yang beralamat di Kalabahi, Desa Lendola, RT 8 RW 4. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin ini sangat luar biasa sekali dan sangat memberkati. Ini harapan kami seperti itu. Kiranya pernyataan dan pikiran-pikiran Ibu ini bisa dapat memberkati banyak orang, dan terutama hamba-hamba Tuhan dan rekan-rekan pelayanan yang belum sempat menggabungkan diri dalam organisasi ini, bisa dalam satu pekan ke depan ini bisa dapat menggabungkan diri dan bagaimana bisa bergandeng tangan dengan Ibu untuk bersama-sama membangun pelayanan Tuhan di muka bumi Alor ini. Terima kasih Ibu, mungkin hanya ini saja yang dapat kami bincang-bincang, dan selebihnya Tuhan memberkati Ibu dalam tugas dan pelayanan yang sudah dipercayakan dalam Asosiasi Pendeta Indonesia. Terima kasih dan salam Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.